wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Baik, Ibu. Saya mau mewawancara Ibu, mau bertanya tentang beberapa kasus yang biasanya ditangani oleh Ibu di satuan SMP perguruan tinggi. Ya, Baik, Ibu. semoga Ibu bersedia menjawab pertanyaan saya. Siap. Oke. Yang pertama nih, Bu, selama ini kalau ada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika dan rujukan moral, biasanya Ibu mengidentifikasinya itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya ada kasus seperti itu, biasanya saya mengidentifikasinya dengan akar masalahnya dulu, gitu. Akar masalahnya dulu. Kemudian saya juga mencari sumbernya ya, sumbernya. Jadi memanggil dari yang bersangkutan dahulu. Kemudian juga saya memanggil dari saksi-saksinya, gitu. Jadi ada pihak-pihak yang saya panggil untuk mengcross-check kebenarannya seperti apa, gitu. Baru nanti dari data-data itu kita memutuskan seperti apa. Seperti apa nanti penanganannya? Betul. Ya. Lalu kalau selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Itu seperti apa? Saya biasanya mengambil yang mengandung nilai kebajikan. Kalau kebajikan ini kan berarti dia lebih mendatangkan ke depannya kebaikan ya, gitu. Kalau kebenaran itu biasanya di hari itu aja kebenaran. Tapi kalau kebajikan berarti apakah ini yang bisa membawakan manfaat ke depannya, gitu. Kalau bisa membawakan manfaat, saya biasanya memilih yang membawa kebajikan ya. Jadi dilihat dulu dari nilai manfaat ke depannya. Betul. Bagus banget, Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini oleh Ibu untuk sekolah ini? Kalau prosedur biasanya kalau di SMP perguruan tinggi 3 itu biasanya ada jenjangnya, ada strukturnya, dimulai dari wali kelas, kemudian ke guru BK, bimbingan konseling, kemudian ke wakil kesiswaan gitu. Nah kemudian jika tidak selesai di wakil kesiswaan baru kepala sekolah hadir seperti itu. Ibu yang menangani. Betul Biasanya sekali. kalau seperti itu kasus-kasus yang udah besar sekali. Betul Bu. sekali. Oke. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi yang sebutnya Bu ya, dilema etika itu misalnya sama-sama sebenarnya ini sama-sama hal yang benar tapi bertentangan. Betul. Gitu. Itu biasanya seperti apa? Hal-hal yang merupakan efektif menurut Ibu? Efektif melibatkan peserta didik Iya, ya, gitu. Betul. Gimana ya maksudnya ya? Ya, misalnya yang Ibu anggap efektif ini apa saja? Contohnya, contoh peristiwanya atau? Ya, contoh peristiwa sama pengambilan keputusannya Ibu. Contohnya misalnya kayak kalau yang di sini misalnya adalah mengenai ijazah, terkait ijazah, di mana anak tidak bisa mengambil ijazah karena memang masih banyak tunggakan ya, gitu. Tunggakan itu masih banyak, tapi dia membutuhkan ijazah untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, gitu. Nah, satu sisi karena kita kan di sini ada di bawah yayasan juga ya, memang kita ada catatannya, tapi satu sisi juga kita pakai sisi kemanusiaan, gitu. Karena memang kemudian kita memanggil orang tuanya, kemudian setelah kita pertimbangkan ya sudah, jadi kita memberikan ijazahnya, gitu. Karena memang kita lihat juga dari rekamnya ternyata memang anak ini baik perilakunya, gitu, dan ternyata memang dalam sisi ekonomi dia memang keterbatasan, gitu. Jadi dipermudah seperti itu. Itu ini banget ya Bu ya, dilema banget ya Bu. Iya, betul. Karena sih memang harus karena terpenuhi ya, betul, harganya, biayanya. betul. Gitu. Tapi di sisi kemanusiaan kita, dia nggak bisa melanjutin sekolah, Betul. nanti cuma biasa. Betul sekali. Lalu yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, tantangan Ibu? Kalau tantangan biasanya sih dari rekan-rekan ya, rekan-rekan. Contoh misalnya ketika kita di saat rapat kenaikan kelas gitu, mungkin ada beberapa guru yang bilang mencap anak ini jangan naikkan dulu, ditahan dulu. Kalau kita kan kadang berpikirnya karena anak itu bodohnya atau tidak bodohnya pintarnya itu bukan dalam menentukan satu poin aja gitu. Banyak sebenarnya karakter pendukungnya gitu. Mungkin dari sifatnya dia, dari absen kehadiran gitu. Nah itu mungkin tantangannya seperti itu, meyakinkan banyak pihak untuk satu visi dan misi yang seperti itu agak sulit. Contohnya kayak tadi ya Bu ya, anak yang masih mau melanjutkan sekolah, Betul. biasanya belum dapat karena terbentur biaya, padahal anak tersebut membutuhkan unggul betul. juga ya, itu tantangannya dia. Betul. Oke.
selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi misalnya jadwal-jadwalnya itu tuh ada nggak sih Bu? Kalau jadwal tidak ya gitu, karena kan semua dinamis ya berjalannya ya gitu, karena masalah belum tentu ada setiap selalu ada, jadi dinamis aja berjalan. Kalau bisa sih jangan ada masalah ya. Kalau jangan ada masalah, betul sekali. Kasus itu kan berarti ada ketika anak bermasalah atau orang tua bermasalah Betul atau sekali. ibu bermasalah. Oke, itu adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, yaitu tim manajemen. Gitu. Tim manajemen ada kita wakil kurkulum, wakil kesiswaan, pembina OSIS dan pembina rohis, karena ada pendapat-pendapat yang kita saling sharing. Ada guru BK-nya? Ada guru BK juga ada, cuman kalau guru BK sudah ke wakil kesiswaan, ya ada catatan-catatannya gitu. Kadang tidak saya libatkan ke guru BK karena memang ada poin-poin yang gitu, hanya terbatas di manajemen aja. Lalu yang terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, Ya. pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan bagaimana? Mengambil keputusan itu yang saya pelajari selama ini, bahwa ternyata memang kita tidak bisa terpaku di atas hitam dan putih ya semua itu ya, karena memang segala saat itu berjalan dengan dinamis dan banyak perubahan-perubahan, dan terutama menghadapi peserta didik gitu, karena peserta didik tiap tahun itu selalu berubah gitu loh, emosi mereka gitu, sikap mereka, karakter mereka, itu yang kita harus mengikuti mereka. Jadi bukan kalau zaman dulu mereka mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti mereka gitu. Terkadang tekanan mereka, permasalahan mereka jauh lebih banyak, lebih berat gitu, dan mereka harus menemukan tempat yang nyaman untuk bisa mereka menceritakan masalah-masalah itu. Kadang ini nggak sih Bu, kalau misalnya di SMA nih, kadang kan mereka ini nggak pernah mau cerita sama orang tuanya. Betul sekali. Ketika sama kita mereka banget. Nah, jadi kita bertemu dengan orang tua juga nggak mau terima gitu, nggak percaya gitu. Anak ini baik-baik aja di rumah gini gitu. Padahal tadi orang tua juga terlalu sibuk dan tidak mau mendengarkan sama sekali gitu. karena yang mereka tahu cuma nuntut aja ya. Betul. Pengennya anaknya seperti ini. Betul. Padahal untuk membentuk kesuksesan anak kita butuh kerjasama dari pihak orang tua gitu. Jadi kalau orang tua dan guru saling bersinergi, itu karakter anak bagus banget. Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Sama juga dari SMA juga insya Allah pengen seperti itu, pengen Alhamdulillah, secara siap. dinamis. Siap. Jadi kita kebetulan kita tetangga, bukan Iya, tetangga, karena alhamdulillah. Jadi, semoga bisa menyelesaikan segala masalah Iya. di SMA ataupun SMP dengan baik. Iya. Bijaksana. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama, waktunya. sama-sama Ibu, Iya. sukses selalu Iya, Ibu. amin. Saya pamit ya. Iya, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya minta waktunya sebentar untuk kita wawancara sedikit tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya, bersedia ya Ibu ya, mohon maaf diganggu. Jangan lupa mau bersedia jawab. Oke, jadi gini Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral, pendapat Ibu sebagai kepala SMA Perguruan Rakyat 2. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin ini ya Zaza, kayak kalau misalnya dilema, mungkin saya mau samakan persepsi dulu ya, nggak apa-apa ya, takutnya ntar saya juga salah menjelaskan. Ketika dilema etika itu ada dua pertimbangan nih, antara yang mungkin sama-sama baik lah keduanya. Tapi kalau untuk rujukan moral pasti salah satunya tidak untuk hal yang baik. Nah, mengidentifikasinya itu saya pribadi selama ini untuk bisa membedakannya pun harus melihat dulu apa masalahnya, fakta-faktanya, dan pasti ya, pastinya fakta-fakta itu dikumpulkan dengan cara mungkin berdiskusi, tanya, bertemu dengan pelaku, mungkin anak murid kah, guru kah yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, nanti dari situ setelah hasil diskusi, ngobrol dan lain sebagainya, tindak lanjut dan lain sebagainya, baru saya akan mengidentifikasi juga lah itu terkait dilema etika ataupun rujukan moral tersebut. Setelah ngobrol dan lain sebagainya ya, dan pertimbangan. Jadi diidentifikasi, kita tahu dulu masalahnya apa, baru kita bisa menentukan itu
dilema etika atau jurusan moral. Ya, jadi ngolah data kan kita kumpulin data dulu, Iya. kita olah. Setelah itu kan kita tahu nih plus minusnya bagaimana. Nah dari situ kita bisa identifikasi. Menurut saya sih gitu. Oke. Ya. Lalu bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Bu? Keputusan ibu pengambilan keputusan dalam menjalankan kasus tersebut, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi mungkin ada unsur bertentangannya Bu. Dia sama-sama baik tapi ada bertentangan gitu. Kalau pertama sih saya coba lihat jangka panjangnya juga Sensei. Jadi kalau ketika udah ada kayak gini nih sama-sama baik, apalagi ya kita tahu mungkin ini sama-sama baik tapi bertentangan, saya coba lihat jangka panjang atau hasil akhir yang mungkin akan diakibatkan oleh kasus ini gitu. Saling mempertimbangkan bersama-sama lah pastinya, apa sih efek jangka panjangnya, jangka pendeknya dan lain sebagainya, hasil akhirnya lah, atau mungkin nanti terakhir untuk si A efeknya bagaimana, untuk sekolah efeknya bagaimana. Terus saya pun juga kepikiran rules yang ada di sekolah ini sih, karena kan sekolah kita pasti punya budayanya masing-masing. Saya setiap sekolah punya punya identitasnya masing-masing lah. Nah itu disesuaikan juga dengan sekolah kami gitu, terkait hal itu. Berarti lebih ke melihat ke jangka panjangnya ya. Jadi budaya sekolah efeknya apa ke anak-anak atau efeknya apa ke sekolah ya. benar, karena tadi sama-sama baik ya saja, cuma kan pasti ada ada akhirnya dong. Iya, betul. Yang mana nih yang kayaknya bisa prioritas. dipilih gitu. Terus langkah seperti apa yang biasa ibu lakukan dalam menangani kasus tersebut? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Oke, ini setelah saya mendengar kasusnya ya, saya Iya, dapat kasusnya. betul. Wah, biasanya sih saya nggak mungkin sendiri ya. Maksud saya pun tadi saya sampaikan ada diskusi atau ajak ngobrol anak atau guru yang bersangkutan atau mungkin pemanggilan orang tua, itu saya nggak bisa sendiri. Jadi yang benar-benar saya mulai itu kumpul gitu. Dan kasus satu saya klarifikasi dan konfirmasi pun kumpul dengan teman-teman gitu ya, saya sampaikan ini ada kasus A, B, C ini seperti ini gitu kan, penyampaian menurut Bapak Ibu bagaimana. Nah dari situ pasti mereka akan ada saran, masukan, dan kita pun juga langsung bagi-bagi job. Misalnya, bagian kesiswaan panggil orang tuanya Pak gitu. Nah dengan ada kasusnya seperti ini harus ada orang tua yang sibuk bla 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 bla. Dari kurikulum bagaimana. Nah untuk waktu-waktu yang lain membantu di bagian yang lain. Misalnya kita kan pasti sebagai kuping ya, pasti coba cari informasi lain dari tempat-tempat yang lain. Nah nanti setelah akhirnya kita eksekusi job-job yang tadi kita sampaikan gitu ya, saya sih sebenarnya yang ngomong ke bapak-bapak, mereka pergi mengumpulkan informasi dan kembali lagi ke kita. Mereka tuh selalu manajemen tuh ngomong udah nggak apa-apa, keputusan dari tangan ibu, cuma ini adalah hasil diskusi kami, ini informasi yang kami bawa, bla 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 bla, dan penanganan itu seperti ini gitu. Kalau dari ibu, saya bagaimana? Itu sering banget sih mereka gitu. Padahal saya udah swab juga sih kalau mereka udah manggil orang tua, SP misalnya gitu ya Bu. Pun saya udah merasa itu udah oke, tapi mereka tetap nggak mau melepas itu sih. Jadi langkah-langkahnya kita dapat, kita olah, sebarin cari info lagi, kita masak lagi gitu. Kita Misalnya ada kasus apa gitu Bu yang kayaknya itu yang harus banget diskat. Kadang kan ada kasus yang cukup ditangani sama wakil kesiswaan selesai atau wakil kurikulum selesai, tapi contoh satu kasus yang benar-benar ibu rembukan sama tim manajemen ya Bu, ibu misalnya apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya ini kasus yang baru-baru ini, bahkan selain dari tim manajemen sampai harus tanya ke beberapa orang yang lebih paham gitu. Kamu pasti setiap sekolah pasti punya anak inklusi ya Bu? Iya benar. Pasti gitu. Nah ketika anak inklusi ini awalnya masih terkontrol, tiba-tiba suatu hari dia marah-marah di kelas, padahal temennya tidak lagi bercanda, jadi lagi kayak cerdas cermat sama guru, dia merasa berisik, dia marah banget, dia gebrak-gebrak meja gitu kan, harus kita keluarkan. Nah di situ nggak cuma kesiswaan doang, akhirnya kurikulum turun tangan, ditanyalah guru-gurunya gitu kan ya Bu. Nah terus itu escalate, jadi tiba-tiba anak ini udah mulai penasaran, panik banget. Kita kan orang tua dan orang tuanya mengiyakan, betul, orang tuanya mengiyakan bahwa iya Bu sebenarnya anak kami ada masalah dan sedang pengobatan ke psikiater. Tapi sebelumnya nggak ada info dari beliau orang tuanya. Betul, kami cuma tahu anaknya ada introvert, toh
gitu. Jadi saat kita tahu kok anaknya ada introvert ya gitu, tapi kita masih tetap baik-baik saja sampai akhirnya dia ada meledak, dipanggil orang tuanya, Bu kenapa ya anaknya, soalnya kemarin marah nih gini, aku pukul meja, banting pintu gitu. Teman-temannya pun kaget, dia bilang di kelas berisik, sedangkan ada guru dan memang lagi lomba cerdas cermat, gimana sih kok cerdas kan saya gitu kan ya. Jadi mungkin dia ngerasa keberisikan, atau mamanya mengakui bahwa dia lagi mau obat ke psikiater, dan itu saya yakin nggak bisa cuma 1 atau 2 wakil, akhirnya rembukan pun dengan BK gitu. Nah anak ini ternyata butuh banyak rembukan jadi gak cuma sekali 2 kali, karena kami juga agak sedikit apa ya bahasanya, mencoba untuk bikin dia tenang. Jadi nanti di jam-jam tertentu dia suka keluar kelas, istirahat sebentar di ruang BK. Nah beberapa wakil yang mungkin tidak ada jam, akhirnya memanggil, udah setengah jam, dia kita kembali ke kelas. Dan itu butuh kerjasama siswaan, wakil, wakil kurikulum, sarpas, humas gitu. Sampai akhirnya satu hal karena terjadi, dia tiba-tiba bawa besi panjang, mau marah-marah di kelas gitu kan. Dia dari rumah atau ngambil jadi dia ke sela-sela gang pojok-pojokan, iya gitu. Jadi dia cari bener-benernya di pojok-pojokan, mungkin ada kayak besi laki-laki, besi kecil gitu, sesuai nggak jadi mana ya. Pas dia jalan itu kita ada tadi dia mepet sampai ke dekat kelas, dia marah tiba-tiba di depan kelas, berisik gitu, tak dipukulin. Wah itu yang meredakan nggak bisa cuma 1-2 waktu. Jadi memang dari itu harus kolaborasi sama teman-teman juga. Jadi teman sekelasnya ini jadi tutor sebaya, jadi pamongnya dia. Kalau misalnya pengalaman saya dari cerita teman-teman itu orang inklusi, biasanya teman-temannya sendiri yang jadi pamongnya. Jadi kalau dia udah belajar ada aneh, pasti teman-temannya langsung cerita, langsung bilang sama guru. Wali kelasnya pun jadi guru yang guru khusus juga gitu ya, mau nggak mau ya Bu ya. Nah, dan memang kalau dipikir-pikir benar dan benarnya, kita ngasih dia banyak pendidikan juga di sekolah ini, dan mungkin bagi orang tuanya sendiri pun tidak mudah untuk menyekolahkan anak-anak untuk homeschooling. Ya mungkin kita tahu kondisi orang tua ingin membantu, benar sih, tapi di sisi lain pun kalau kita mau paksa dia homeschooling itu juga betul gitu. Jadi ya kita juga seperti itu. Juga kan kewajiban kita juga ya mendidik anak seperti itu, karena anak seperti mereka itu ya jangan dari kita. Betul, makanya gitu dilemanya. Cuma masih ekstra. Jadi emang kita sebagai guru ya kita harus terima. Oke, berarti kalau dari cerita ibu, kira-kira yang ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu seperti apa? Yang menurut ibu efektif gitu? Saya tipe dari kasus yang tadi. Dari kasus tadi. Nah, itu yang benar-benar kerasa banget ya. Saya tipe yang memang banyak dengerin saran-saran juga, tapi diolah. Nah, yang paling efektif itu adalah tadi sih, pertama hasil akhir itu udah ngomong juga. Nah, ketika akhirnya teman-teman ini berdiskusi, dikasih tahu nih pokok masalah, dan mereka sama-sama berpikir, ada satu hal yang kita dapatkan, yang kita sepakati itu tentang efektif. Jadi bagi saya pribadi, diskusi itu nggak lepas ibu. Dan yang kedua, tindak lanjut. Jadi after kita ngobrol, kita A, B, C, D, E ya, gitu kan. Nah, saling kontrol gitu. Iya, sama pelaksanaan eksekutif kita saling kontrol. Jadi kayak contohnya nih, kesiswaan iniin anaknya, kurikulum nggak boleh lepas untuk saling ngingetin si kesiswaan juga. Kayak gitu sih, itu udah paling efektif menurut saya ya. Jadi itu lebih ke kolaborasi ya. Iya, karena kalau nggak gitu nggak efektif. Iya, benar. Kayaknya kalau kerja sendiri sakit kepala. Iya, pusing, capek sendiri juga. Bener, harus benar-benar bareng. Di sisi lain, satu anak diperhatiin, kan kita perhatiin banget, kan masih ada 500 anak yang lain. Iya. Makanya betul. Itu harus ekstra banget. Lalu hal apa saja yang merupakan tantangan itu dalam mengambil keputusan ya? Ibu mengambil keputusan itu A nih. Tapi pasti ada tantangannya dong. Tantangannya itu apa aja kira-kira? Membuat banyak orang paham bahwa keputusan kita itu belum tentu populer, tapi bagi kita itu udah paling tepat. Mengubah mindset ya. Iya, dan banyak keputusan kepala sekolah, mungkin nggak saya doang ya Bu, banyak kepala sekolah lain yang akhirnya mengambil keputusan yang nggak populer, maksudnya yang nggak selalu melulu memihak kepada banyak guru, namun sebenarnya itu adalah hal yang paling tepat bagi kami gitu untuk pelaksanaannya. Nah, tadi kenapa saya jawab
merasa tantangan besar. Ya kan pasti si A maunya begini, si B maunya begini, dan kita dari nggak bisa ngikutin semuanya. iya, dan ada putih ada hitam, tapi ketika jadi kepala sekolah itu harus bisa ngenalin ke banyak orang, gurunya, orang tuanya pun gitu, bahwa warna tuh nggak cuma putih dan hitam gitu. Memang sekolah kami ada peraturannya, ada basicnya dan lain sebagainya, tapi warna tuh nggak selalu hitam dan putih, dan itu nggak populer bagi banyak orang. Itu tantangan terbesar bagi saya, nggak bagi saya, karena itu kayak wah susah banget ya gitu untuk bilang, Bu tolong dong gini, tapi nggak bisa gitu. Kita kan gini, ya kita jelasin ya dari sudut pandang kami, dan itu agak cukup sulit sih sebenarnya membuat mereka paham bahwa kami mengambil keputusan itu sebenarnya itu benar-benar untuk sekolah juga. Itu yang sangat sulit, apalagi tadi dilematika sama-sama benar kan ya. Iya benar. Waduh, agak ribetnya di situ sih. Lalu nih Bu, kalau dalam menyelesaikan masalah, apakah ada tertentunya nih jadwal atau Ibu urutan nih waktunya, atau misalnya ada kasus Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga? Ini masih berhubungan dengan tadi dilema ya? Iya, Soalnya kan dilema memang etika ya, ini. kalau Maksudnya kalau ada kasus yang termasuk dilema etika ini, apakah Ibu penanganannya berkala atau saat itu juga Ibu harus menyelesaikan diri? Kalau saat itu juga saya agak kesulitan sih sebenarnya pribadi, kecuali kelihatan benar salahnya ya. Tapi kan kalau benar salah ya nggak mungkin pilih yang salah ya, pasti pilih yang benar. Nah tapi kalau dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, pasti saya berkala gitu. Dan saya bukan tipe yang mau buru-buru juga orangnya dalam hal ini. Jadi saya selalu ada, nih kita kumpul nih, tapi ntar saya ngomong, Pak Bu sekarang kumpul misalnya bla 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 bla, tindak lanjut gini, kita mulai dari besok misalnya gitu. Nanti kita balik lagi 2 hari kemudian misalnya. Jadi memang saya lebih ke arah yang satunya tadi, jadi nggak diselesaikan langsung. Kecuali kasusnya rujukan moral ya Bu, yang emang jelas benar atau salah dan kelihatan. Kalau misalnya anak terlambat itu lebih jelas Udah ya pasti, salah, itu benar. bisa ya saat itu juga. Benar. Jadi makanya tadi tergantung, kalau memang Iya, harus dilema tergantung kita, kasusnya. kayaknya berkepanjangan deh sensei. Jadi kayak besoknya lagi gitu. Tapi kalau yang tadi enggak, langsung eksekusi aja. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor pendukung nih dalam penyelesaian atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor pendukung atau siapa orangnya yang mendukung? Nah, saya yakin semua kepala sekolah pasti jawab hal yang sama, manajemen ya sensei. Saya sebenarnya beruntung banget karena kepala sekolah yang sebelumnya ini ngebentuk manajemen itu klop gitu, apa ya, solid gitu ya, solid banget. Nah ketika akhirnya saya diamanahkan jadi kepala sekolah, ternyata solidnya ini ke bawah terus saya gitu. Siapapun yang menempati posisi tersebut paham bahwa di manajemen itu mesti satu, dan itu benar-benar jadi faktor besar banget yang akhirnya ketika kita ini kecil aja deh, lagi marah, teman yang satu tuh nggak akan ikut marah dan membela si anak, enggak. Itu kan udah jadi sangat membantu. Namun setelahnya gitu kita bisa diskusi lagi, bisa ngomong, Pak tadi kayaknya mainnya jangan kayak gitu deh, kayaknya main gini, tapi tidak di depan banyak Evaluasi orang. ya Bu, sama-sama Betul, dan evaluasi. itu ngebantu banget. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya saya nggak bilang kalau guru nggak ngebantu, ya pasti ngebantu, pasti ada porsinya. Tapi yang paling erat sama saya, yang benar-benar ada di sekitar itu manajemen, dan itu wakil-wakil saya sih. Itu 4 wakil itu udah paling enak, udah paling the best. Nggak benar semua ya? satu cewek Oh iya, harus safety, ya. butuh mama. Iya, Gitu, benar. Itu paling erat. Kalau mungkin di belakang kan ada ya KPU, ya bendahara, itu kan nggak mungkin. Cuma paling erat itu sama manajemen. Oke, Ibu, dari yang Ibu udah sampaikan dari awal sampai terakhir tadi, faktor Iya. pendukung, pembelajaran apa yang Ibu dapat? Wah, Ini kan sama aja kayak Ibu refleksi diri ya Bu ya. tiba-tiba jadi sedih. Iya, saya tanya ini Iya, kan ada benar-benar. kayak merefleksi diri. Banget. Oh ternyata saya seperti ini selama ini. Gitu. Boleh Bu disampaikan untuk bagian akhir? Ya, yang saya akhirnya sangat dapatkan ya sensei, saya dapatkan dari perbincangan dengan sensei pagi ini tuh benar-benar nggak bisa kerja sendiri. Dan ketika jadi kepala sekolah, otoriter itu pasti muncul sensei, pasti, karena kita merasa kita yang megang, kita tanggung jawab, kalau ada efek apa-apa kita duluan nih, karena gitu. Ternyata setelah sensei ajak ngobrol ini, apalah otoriter gitu. Bagi saya ya, ini saat ini kayaknya saya rasakan apalah itu otoriter. Memang kepala sekolah bertanggung jawab, memang kepala sekolah akan
menjadi orang yang paling utama. Tapi ketika ada kasus, ketika ada masalah dan kepala sekolah mengutamakan otoriter atau egonya, itu udah pasti salah. Gak usah bahas dilema, gak usah bahas utama, udah pasti salah. Nah, yang saya sangat pelajari sama saya dari sensei sekarang, saya semakin sayang manajemen. Karena jadi berasa banget ya saya nanya ya, jadi ya erat banget nih manajemen, dan ternyata pemecahan masalah itu pasti pikir-pikir iya ya aspeknya banyak, jadi kan nggak mungkin menentukan cuma dalam waktu singkat gitu, dan harus ada betul. Dan saya aja manusia, pasti saya salah. Nah, siapa tahu salahnya saya dibenerin sama wakil A, salahnya saya dengan oleh wakil B, betul gitu. Jadi memang benar-benar yang saya dapatkan itu, saya jadi sangat menyayangi manajemen. Saya tahu banget kalau pengambilan keputusan jangka panjang untuk dilema etika ini bukan suatu hal yang salah. Meskipun orang merasa lama nih kepala sekolahnya mikirnya gini, nggak gitu Bapak Ibu, ini banyak yang dipertimbangkan dan banyak dilakukan. Dan tadi lagi ya, dan itu berhubungan juga dengan tantangan yang saya rasain, keputusan yang tidak populer, bahwa sebenarnya 100% tuh untuk lembaga dan untuk anak-anak yang ngurusin. Dan paling penting itu satu, filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada murid. Iya betul, benar. Dan itu kalau yang itu bisa cepat tuh Bu, karena kalau berpihak sama murid salahnya jadi kelihatan banget. Jadi kita langsung kayak benar gitu. Jadi memang apapun itu kesalahannya, kasus apapun, kita harus tetap mengedepankan siswa-siswa. Oke, terima kasih Bu Sesi. Saya juga makasih kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf ya, atau yang kurang-kurang saya minta Terima maaf. kasih sharingnya untuk pagi ini. Semoga SMA Perguruan Rakyat 2 semakin ke depan, semakin maju. Kita bareng-bareng sama SMA PR 3 juga. Alhamdulillah kan kita saudarakan. Iya. Terima kasih Bu Sesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Sensei kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih pada Siap. diganggu waktunya. Tidak masalah. Saya mau wawancara sedikit Boleh. tentang dilema etika dan rujukan moral Boleh. terhadap lingkungan sekolah Bapak. Kebetulan silakan. Bapak Kepala SMA Perguruan Rakyat 3. Alhamdulillah. Yang pertama yang mau saya tanyakan, ketika Bapak menemui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasikan dua hal tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Sensei sudah mau mewawancarai saya. Mungkin jawabannya nanti tidak akan tepat pasti sesuai yang diharapkan, tapi saya mencoba untuk menjawab. Terkait pertanyaan yang pertama, ketika saya menemui sebuah kasus dilema etika atau rujukan moral, nah mungkin bagaimana cara mengidentifikasinya? Memang selama saya menjadi seorang kepala sekolah di sini pasti selalu ada saja masalah-masalah yang menjadi dilema etika di internal saya pada pribadi, dan juga pasti saya akan mencari solusi untuk memecahkannya. Nah, yang pertama pasti saya akan tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, karena saya rasa ketika terjadi sebuah konflik, saya langsung mengambil keputusan itu adalah menurut saya pribadi itu menjadi suatu yang keputusan menjadi suatu yang tidak efektif pasti, karena ketika terjadi sebuah konflik yang mungkin bertentangan, entah itu melibatkan siapapun dalam unsur sekolah, pasti kita butuh untuk waktu untuk mengidentifikasi tadi, betul. Jadi ya saya pasti akan mengidentifikasi dulu siapa yang berkonflik yang pertama, kemudian apa yang dikonflikkan, apa yang dipermasalahkan, di situ pasti akan saya cari tahu dulu, tidak serta-merta berdasarkan hanya latar belakang pengetahuan saya kemudian saya memutuskan sesuatu, tidak. Saya pasti bertanya dulu mungkin saya kepada orang-orang yang mungkin tahu dalam hal itu. Yang jelas yang saya identifikasi pertama kali adalah siapa dulu yang berkonflik, latar belakangnya apa, kemudian permasalahan intinya apa. Jadi harus tahu segala hal terkait dengan itu, baru saya mungkin bisa memberikan keputusan terkait dengan konflik tersebut. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, ketika ada kasus seperti itu, bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan tersebut? Misal dalam kasus-kasus yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya ada kasus, dua-duanya bertentangan tapi benar gitu. Ya. Nah, mungkin kasus seperti ini yang pasti menjadi dilema, tidak hanya sebagai kepala sekolah tapi sebagai guru pun di lapangan pasti pernah menjumpai kasus-kasus seperti ini, di mana ya sebetulnya kasus ini sama-sama betul mungkin melibatkan dua orang ya, contohnya mungkin sama-sama memiliki nilai kebenaran atau nilai kebajikan yang tadi saya bilang. Nah itu pasti saya akan pertemukan. Kalau memang kasusnya kepada dua orang,
kasusnya kepada dua individu, pasti saya pertemukan, kemudian pasti saya ajak mediasi di situ. Karena yang paling sering saya lakukan adalah ketika ada konflik itu mediasi. Mediasi itu pertemuan, karena ketika kita hanya menerima dari satu sumber itu tidak akan efektif, tidak akan selesai, tidak akan tidak akan objektif, malah jadinya nanti subjektif gitu ya. Nah, tapi kemudian mungkin kalau ada kasus di siswa, mungkin anak ini terlambat mungkin ya, kemudian tapi ketika kita identifikasi ternyata ada penyebabnya di belakang. Nah, itu juga harus, itu kita sebagai guru kita harus menggali informasi yang betul-betul. Saya percaya selama saya menjadi guru itu pasti ada latar belakang anak itu kenapa menyimpang dalam tanda kutip, pasti ada. Nah, itu makanya kita memang sudah ditakdirkan sebagai pengajar harus tidak boleh serta-merta langsung justifikasi, tidak boleh, harus benar-benar menggali latar belakang masalahnya apa. Yang penting kita ketahui dulu, pasti ada masalah, pasti ada penyebabnya. Jadi langsung ngejudge, tidak langsung boleh itu sama sekali. Membuat saya pribadi cari tidak tahu dulu, cari tahu sih kamu kenapa sih anak ini kenapa gitu. Kalaupun nanti diantara misalnya saya punya guru yang memang dua-duanya berkonflik, punya pendapat yang satu benar ya ini malah bagus. Kalau menurut saya kalau dua-duanya mengandung nilai kebajikan, justru itu bisa dikolaborasikan menjadi satu keputusan yang kolaboratif. Lalu Pak, langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menangani kasus tersebut, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pasti tadi kita contohkanlah kepada tadi kasus dua guru saya yang mungkin punya ide, satunya idenya baik, satu idenya baik cuma bertentangan. Nah, itu pasti langkahnya yang pertama kita ajak diskusi lah. Kita pasti diajak diskusi, karena saya tidak pernah menganggap bahwa kepala sekolah itu atau siapapun pimpinan dalam suatu instansi itu adalah yang paling pintar, yang paling berpengalaman. Tidak ada seperti itu kalau buat saya. Tetap kita butuh bantuan dari orang lain. Nah, langkah pertama mungkin kita satukan dulu orang-orang yang mungkin berkompeten dalam bidang ini. Itu harus. Saya pribadi sebagai kepala sekolah, saya harus butuh masukan dari teman-teman, butuh income dari teman-teman untuk bisa memutuskan sesuatu. Saya tidak pernah tuh yang namanya, saya juga mungkin tahu, saya nggak pernah memutuskan sesuatu sepihak, pasti saya ajak ngobrol dulu. Berarti pasti. ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang selanjutnya, Iya. nih, Pak. Adakah seseorang atau faktor pendukung Bapak dalam mengambil Nah, keputusan mungkin tersebut? bisa dijawab sekaligus Iya, kali ya betul. pertanyaan ini ya. Nah, itu pastilah saya sebagai kepala sekolah, saya punya manajemen, saya punya wakil, saya punya staff, saya punya tim tata usaha, dan teman-teman saya semua itu betul-betul ketika saya memutuskan sesuatu pasti saya ajak bincang-bincang, ngobrol. Dan saya nggak suka tuh selama saya kepala sekolah, mungkin saya kepala sekolah yang nggak pernah ngajak rapat wakil-wakil saya, mungkin sensei wakil saya nggak pernah ngomong rapat. Kalau sensei ingat, pasti saya bilang ayo ngobrol, ayo kita bincang-bincang. Karena terkadang sebagai kepala sekolah ya, keputusan pengambilan kata itu juga kadang-kadang berpengaruh juga. Kalau saya bilang ayo kita mau rapat seperti ini, nah itu kadang-kadang kan nanti pikirnya jadi tegang atau bagaimana situasinya. Tapi kalau saya bilang ngobrol, ayo kita bincang-bincang, itu akan lebih santai suasananya. Dan ide-ide yang bagus itu kadang muncul di saat pembincangannya itu tidak terlalu serius. Karena terkadang ketika pembicaraan lebih santai itu ide-ide yang bagus biasanya muncul, karena otak kita tidak dibatasi oleh keadaan tegangnya itu. Nah, itu yang mungkin langkah pertama. Dan tadi sekaligus menjawab siapa yang saya ajak untuk berbincang, ya manajemen saya yang terutama. Karena saya pun juga mengambil manajemen itu dari memang orang-orang yang bisa mewakili teman-teman yang ada di sekitar kita. Contohnya wakil kepala sekolah, kemudian tata usaha, itu adalah orang-orang yang bisa mewakili, mungkin bisa mewakili guru-gurunya. Nah, tingkat kepala tata usaha saya bisa mewakili karyawan-karyawan. Dan itu kan hanya dua unsur, karyawan dan guru, yang itu harus kita bikin kolaborasi supaya keputusan kita bisa mencakup, menggapai semuanya, bisa kirikan. Nah, itu langkah-langkahnya itu pasti yang pertama ngobrol dulu. Saya pasti ngobrol dulu. Kalau mungkin ada keputusan yang butuh ngobrol, cuma kalau keputusan yang bisa saya ambil sendiri ya pasti saya ambil sendiri. Cuma kalau yang berat seperti ini ya harus kita ngobrol dulu. Saya sangat tidak yakin terhadap kompetensi diri saya. Kalau saya tidak sepede itu Bu Baiti kalau untuk langsung memutuskan sesuatu yang berat pasti ajak ngobrol dulu. Gitu. Nanti setelah hasilnya ada, kemudian kita bicarakan apakah keputusan ini bisa efektif. Kalau sudah efektif ya itu kita minta pakai. Jadi intinya musyawarah untuk mufakat lah, lebih baik.
kolaborasi ya Pak, tetap harus Kolaborasi. ya. Yang Bapak anggap paling efektif itu seperti apa Pak untuk pengambilan keputusan? Yang Ya, paling itu. efektif. Yang paling efektif adalah keputusan Misal nih, bersama. keputusan bersama. Terus kalau misalnya contohnya kasus kita pada anak-anak, Mm-mm. nah yang paling efektif itu contoh kecil aja Pak, boleh nggak diceritain? Boleh, contoh kasus ya, contoh kasus di sini tadi lah, yang tadi aja lah kita ambil. Ketika ada anak yang mungkin bermasalah di kelas, tidur, malas. Kita pernah punya kan, ada anak yang ternyata dia bekerja semalaman, ternyata di kelas itu anak ini tidur, tidak semangat, dan ketika ditegur oleh gurunya malah lebih berekspresi lah begitu ya, berekspresi. Nah itu mungkin menurut saya yang paling efektif pada anak ini ya tadi, kita menggali dulu informasinya, menggali dulu, memang harus sabar-sabar ya jadi guru ya, jadi harus tahu betul latar belakang anak ini seperti apa. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah yang betul-betul keputusan diambil berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi dan tidak serta-merta diambil karena kita butuh keputusan yang cepat, itu tidak. Karena keputusan yang cepat itu juga kadang tidak efektif. Memang saya tahu sebagai pimpinan saya harus membuat sebuah keputusan yang cepat, tapi kadang cepat tidak terlalu tepat, kan seperti itu. Jadi harus ditahu latar belakang terhadap situasinya dulu baru kita ambil keputusan. Nggak usah terburu-buru karena kita sekolah gitu ya. Iya, benar. Jadi tidak usah buru-buru memutuskan sesuatu, pasti ada lebih baik dipikirkan dulu, nanti lebih tepat Ini solusinya. nggak usah mikirin orang-orang ngomong lama nih kepala sekolahnya. Oh enggak perlu itu. Ya, Terkecuali kita sebuah instansi Iya, yang harus karena kerjanya efektif, kita efisien. kan memang gitu. harus memikirkan banyak hal, Betul, apalagi ke jangka betul, panjang. betul, gitu. betul. Gitu. Oke, tantangannya Pak. Tantangannya yang pasti. Setiap kali Bapak ambil keputusan. Nah itu, tantangannya apa aja? kalau itu mungkin tantangan di internal saya pribadi ya, mungkin ada keraguan tadi, keraguan apakah keputusan yang saya ambil tadilah, walaupun kita memutuskan secara bersama-sama, tapi pada akhirnya saya mentok palu Iya. sebagai kepala sekolah. Tentunya dilema dalam diri sendiri, ada keraguan apakah keputusan ini nantinya akan bisa menyenangkan orang atau tidak. Saya tahu kalau kata anak muda zaman sekarang, kita nggak boleh jadi people pleaser ya, nggak boleh jadi harus prinsipnya menyenangkan semua orang. Tapi menurut saya sebagai kepala sekolah ya harus seperti itu, kita harus minimal tidak boleh menyakiti orang. Kalau keputusan saya harus sebisa mungkin tidak perlu menyenangkan semua orang, tapi minimal tidak menyakiti orang. Nah itulah yang paling susah membuat keputusan yang seperti itu. Ketika sudah dipikirkan bersama pun, pernah kita menjumpai keadaan sudah kita pikirkan bersama, ternyata setelah kita lempar ke lapangan, ternyata ada saja orang yang mungkin tidak setuju atas keputusan tersebut. Nah itulah tantangan dalam pengambilan keputusan, mungkin keraguan dalam diri saya, ya apakah efektif atau tidak, betul atau tidak, begitu. Efeknya ya Pak. Efeknya ya. apa nanti, Efeknya karena ya pada akhirnya kita yang menanggung. Iya. Keputusan saya yang salah akan ditanggung oleh kita bersama. Nah, itu yang tantangan paling besar. Dan terkadang keputusan saya ketika tidak efektif menjadi masalah buat teman-teman kita juga. Seperti itu. Terutama saya kasih contoh. Keputusan saya yang ambil atas keputusan dari atasan kita, yayasan kita. Nah, itu kan mereka selalu memberikan, pasti adalah keputusan-keputusan yang mungkin buat saya nih dilema. Menurut saya tidak pantas, tidak cocok, bukan tidak pantas diterapkan di sekolah kita di SMA 3. Nah itu juga jadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa meneruskan kita sebagai jembatan dari yayasan kepada guru-guru. Tapi di sisi lain ketika saya tidak merasa itu cocok buat kita, saya harus membuat modifikasi sedemikian rupa. Nah itu tantangan. Betul, harus modifikasi supaya atasan kita, yayasan kita itu juga baik, senang, dan guru-guru kita juga senang atas keputusan, minimal tidak dirugikan atas keputusan yang sudah kita ambil. Itu tantangan luar biasa buat saya sih. Kenapa kayaknya Pak? Enggak juga sih. Ketika ada permasalahan seperti itu, penyelesaiannya itu Bapak tuh dalam jangka waktu ada terjadwal atau saat itu juga menyelesaikan, harus selesai. Itu tadi kita kembali ke pernyataan saya di awal ya. Tadi keputusan yang saya kembali lagi nih, quotes-nya, keputusan yang cepat belum tentu tepat. Nah saya lebih memilih keputusan yang tepat tapi butuh waktu. Jadi saya tidak suka memutuskan, kecuali keputusan yang memang urgent, benar-benar urgent pada saat itu juga harus diputuskan, ya mungkin
saya rasa semua pimpinan sama. Semua pimpinan akan gambling di situ. Saya yakin betul ketika ada sebuah masalah harus diputuskan segera, kita tidak ada yang bisa menjamin ke depannya seperti apa. Tapi keadaan-keadaan itu sangat jarang saya jumpai ya. Kebanyakan yang saya jumpai itu yang memang ya kita tidak perlu memutuskan terlalu cepat. Mungkin ketika terjadi konflik atau dilema atau apapun itu, ya kita redakan dulu. Kita tidak perlu mengambil keputusan dulu, kita redakan dulu supaya suasananya bisa menjadi minimal tidak panas lagi, tidak kencang lagi, nggak tegang lagi. Nanti kita butuh waktu untuk pikir. Ketika sudah berdiskusi bareng-bareng, kita sediakan solusinya. Intinya harus perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Pasti tadi ketika ada. Kadang lah ya dari 100% masalah mungkin hanya 5-10% yang betul-betul butuh keputusan urgent tadi, harus diputuskan segera. Dan kan nggak setiap hari kita ada kasus masalah, itu mah amit ya. Amit di sini mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan enggak. Oke Pak, terakhir ya Pak. Siap. Saya minta Bapak buat refleksi diri Bapak dari yang pertama Bapak sampaikan sampai terakhir tadi, apa yang Bapak bisa ambil dari isi hati Bapak barusan? Iya, ini saya juga terima kasih nih, justru saya jadi yang tidak terpikirkan oleh saya jadi terpikirkan juga gitu. Ternyata memang setelah perbincangan tadi, wawancara tadi, ya saya tahu lagi, lebih ingat lagi, juga sebagai reminder buat saya bahwa saya juga tadi mungkin tidak sadar bicara bahwa keputusan saya mempengaruhi semua orang. Itu ada tadi yang tadi saya ambil sebagai kunci. Saya sampai merinding. Mungkin memang beratnya menjadi kepala sekolah hanya itu saja. Keputusan yang kita ambil berdampak buat teman-teman kita. Dan itu yang makanya harus selalu menjadi reminder saya sebagai kepala sekolah, dititipi amanah oleh yayasan kita yang memang harus saya emban betul-betul dengan baik. Tadi ya refleksinya adalah nantinya mungkin saya sebagai kepala sekolah akan ingat lagi, akan selalu ingat ketika saya mau mengambil sebuah keputusan, baik itu yang tadi bentuknya dilema etika atau rujukan moral tadi, ya saya akan lebih jauh berpikirnya. Karena terkadang juga saya juga tidak naif juga sebagai kepala sekolah, pasti sering juga pernah juga membuat keputusan yang salah, dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi kepala sekolah yang bisa memutuskan keputusan dengan tepat begitu. Jadi refleksinya buat reminder saya juga nih, buat reminder saya sebagai kepala sekolah ya tadi, jangan sampai lah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sensei juga nih sebagai guru di sini mudah-mudahan tidak pernah tersakiti oleh keputusan saya, mudah-mudahan ya. Ya ya itu kan sudah ya tadi yang Bapak bilang ya, namanya kita manusia baru tadi ya Pak ya, nggak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Adapun saya sebagai guru mungkin pernah ditegur sama Pak Dani, ya mungkin kesalahan saya sebagai reminder lagi gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mungkin sama-sama. Saya ada salah, jadi bisa memperbaiki dulu. Mudah-mudahan. Yang penting mudah-mudahan sama-sama bisa update. Saya juga luar biasa terima kasih sama Sensei ini sudah bersedia, sudah menjadi pionir sekolah kami, sekolah kita semua, jadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan lancar prosesnya. Kata Bu Ulfa tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa lancar. Sekarang sudah lancar sampai titik ini, mudah-mudahan sampai titik finish juga bisa lancar-lancar. Pokoknya saya sebagai kepala sekolah siap support dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak ya sudah Sama-sama. berbagi info tentang ini, bisa dibilang curahan hati saya. Iya betul. Karena udah pada ini udah kepala sekolah ketiga yang saya wawancara, emang ternyata disitulah mencurahkan isi hati. Betul. dalam Jarang-jarang kesempatan seperti ini. Terima kasih banyak ya Pak Dani. Sama-sama. Maaf atas waktunya. Terima kasih banyak No semuanya. problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.